Jogja itu selalu punya cara bikin kita jatuh cinta, termasuk lewat pantai-pantai cantiknya guys. Jadi kalau ke Jogja tuh jangan cuma ke Malioboro aja ya, karena pantai-pantai di Jogja itu juara semua. Mulai dari pantai-pantai eksotis dengan pasir putih di Gunung Kidul, terus ada pantai-pantai Bantul yang legend dan syahdu, sampai pantai dengan sunset terbaik yang ada di Kulon Progo. Nah ini dia 13 daftar kumpulan pantai Jogja yang cocok buat healing dan bakal bikin kamu langsung pengen liburan. Pokoknya siap-siap deh tambah banyak wishlist liburan kamu selama di Jogja. Oh ya, sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita simak videonya ya. Yang pertama adalah Pantai Drini. Tiket masuk Pantai Drini sebesar Rp15.000 per orang. Bisa dibilang pantai ini adalah salah satu pantai tercantik di Jogja. Begitu masuk kawasan pantai, kamu langsung disambut hamparan pasir putih bersih, air laut yang jernih kehijauan, dan deretan perahu nelayan yang bikin suasananya tuh makin eksotis. Nah, yang bikin Pantai Drini makin wajib dikunjungi adalah aktivitasnya. Kamu bisa naik kanu di area perairan yang tenang. Terus, buat kamu yang suka eksplor bawah laut, kamu juga bisa snorkeling loh. Airnya tuh jernih banget, kamu bisa lihat terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang berenang bebas. Setiap sudutnya tuh literally bisa jadi spot foto. Untuk kamu yang suka foto, sudut-sudut pantai di sini tuh punya vibes tropis yang estetik guys. Pantai Drini juga punya karakter yang unik banget loh, karena dibelah oleh Pulau Drini. Di satu sisi adalah zona pantai yang tenang, namanya adalah zona timur. Cocok untuk keluarga yang mau berenang, main air, naik kano, dan juga snorkeling. Terus untuk zona barat adalah sisi pantai dengan karakter ombak yang lebih besar. Zona ini lebih cocok buat kamu yang suka eksplor tempat yang lebih natural dan estetik. Wah, jarang banget kan ada pantai dengan dua vibes berbeda dalam satu tempat. Di Pantai Drini, kamu juga bisa jalan menuju Pulau Drini saat air surut untuk melihat pemandangan dari ketinggian gitu. Selain foto-foto, kamu tuh bisa juga duduk di gazebo-nya sambil menikmati anginnya yang sepoi-sepoi. Kalau suka kuliner laut, di sepanjang pantai banyak warung yang menjual ikan bakar, cumi, seafood segar lainnya dengan harga yang ramah kantong. Fasilitas pantainya juga terbilang lengkap ya, mulai dari parkir yang luas, gazebo, musola, toilet bersih, warung seafood segar, sampai penyewaan kano dan alat snorkeling. Pokoknya cocok buat family trip atau outing kantor juga. Kalau kamu lagi planning main ke Jogja dan belum masukin Pantai Drini ke wishlist kamu, fix kamu sih harus revisi sekarang. Karena Pantai Drini ini adalah salah satu pantai terbaik di Gunung Kidul yang wajib kamu coba minimal sekali seumur hidup. Yang kedua adalah Pantai Indrayanti. Pantai Indrayanti berada di daerah Tepus, Gunung Kidul, Jogja. Harga tiket masuknya itu Rp15.000 per orang. Kalau kamu belum pernah ke Pantai Indrayanti, jujur kamu ketinggalan sih salah satu pantai paling hits di Gunung Kidul. Ini pantai yang selalu rame bukan hanya karena viral ya, tapi memang karena suasananya secantik itu. Kalau kesini, kamu bisa mencoba jeep wisata pantai dan pilih destinasi pantai-pantainya yang kece-kece loh. Pantai Indrayanti itu punya air laut super jernih, pasir putih bersih, dan garis pantai panjang yang bikin kamu betah berlama-lama. Salah satu alasan orang balik lagi adalah vibes-nya guys. Di sini tuh ada tebing karang yang ikonik gitu. Kalian sih wajib banget ya naik ke atas buat lihat pemandangan Pantai Indrayanti dari ketinggian. Gak cuma itu aja, di sini juga ada kafe-kafe pinggir pantai yang lengkap dengan kursi pantai dan view-nya tuh langsung ke laut lepas. Yang aku suka kebersihan pantainya itu terjaga banget ya. Vibes-nya itu berasa kayak Bali tapi versi Jogja dan ini jauh lebih murah. Di sini tuh banyak warung yang jual seafood seger, es kelapa muda, dan camilan pantai. Gak cuma itu aja, di sini juga banyak gazebo tepi laut yang berjajar dengan vibes romantis. Seru banget kan, kamu bisa makan sambil dengar suara ombak, duduk santai di gazebo sambil menikmati angin lautnya. Dan gak ketinggalan, bisa nyaksiin view sunset langsung dari bibir pantai. Oh ya, buat kamu yang mau dapat spot foto terbaik buat sunset, datangnya tuh lebih awal ya, sebelum penuh pengunjung. Menurut aku, ini adalah pengalaman sederhana tapi sinagi banget. Yang ketiga adalah Pantai Sadranan. Kalau kamu lagi cari pantai yang merupakan surga snorkeling, paling hits di Gunung Kidul, Pantai Sadranan ini jauh banyak guys. Harga tiket masuknya Rp15.000 per orang ya. Begitu tiba, kamu akan langsung melihat garis pantai melengkung dengan pasir putih lembut dan ombak tenang. Air lautnya itu sebening kristal, sampai dari atas kamu tuh bisa lihat ikan-ikan kecil berenang di bawah permukaan gitu. Rasanya tuh kayak berada di Maldives tapi versi Jogja nih. FYI, untuk waktu snorkeling paling rame di sini tuh sekitar jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang ya. Dan buat kamu yang mau duduk di gazebo tuh harus cepet-cepetan. Karena pas weekend bakalan cepet banget penuhnya. Jadi kamu bisa datang lebih pagi biar dapat spot terbaik. Kamu bisa nikmatin seafood fresh dan kelapa muda dingin sambil lihat laut, vibes-nya tuh healing banget. Pantai Sadranan adalah destinasi wajib buat kamu yang suka snorkeling, hunting foto, atau cari tempat healing suasana laut yang tenang tapi fun. Karena aktivitas yang ada di sini tuh lengkap guys. Buat yang mau sewa kano, harganya tuh Rp30.000 per kano ya. Terus untuk sewa snorkeling itu sekitar Rp50.000, tergantung paket dan lokasi.
Buat anak-anak yang mau buat istana pasir dan nggak bawa perlengkapannya, tenang karena di sini tuh banyak penjual perlengkapan mainan pasir. Kisaran harganya itu 30-35 ribu. Yang keempat adalah Pantai Ngobaran. Nah, kalau kamu cari pantai yang beda dari yang lain, bukan cuma laut dan pasir aja, tapi penuh spot budaya, sejarah, dan pemandangan tebing megah, Pantai Ngobaran wajib kamu kunjungi guys. Harga tiket masuknya itu Rp8.000 per orang. Begitu sampai, kamu akan lihat deretan pura dan arsitektur bernuansa Bali yang berdiri anggun di atas tebing. Gak cuma itu aja, kita juga bisa lihat view lautan biru luas terbentang di depan mata, dengan ombak pecah menghantam karang. Buat kalian yang mau foto dan video sinematik ala Bali versi Jogja, bisa banget nih sewa perlengkapan baju adatnya. Karena di sini tuh banyak toko yang menyewakan baju adat Bali dan juga Jawa. Lengkap dengan paket make up-nya loh, untuk price list-nya terlampir ya. Selain untuk tempat ibadah, pura ini tuh juga bisa digunakan untuk spot foto pengunjung. Tapi kalian harus tetap menghargai dan menghormati ya guys, karena ini adalah tempat sakral untuk beribadah. Menariknya, tempat ini juga dikenal punya kisah legenda Prabu Brawijaya V. Banyak pengunjung yang datang ke sini tuh buat hunting sunset dari atas tebing. Serius, sunset di sini tuh keren banget karena matahari tenggelamnya tuh tepat di garis laut dengan background pura yang eksotis. Waktu terbaik untuk datang ke Pantai Ngobaran adalah di atas jam 4 sore. Saat air laut surut, kamu bisa turun ke bawah tebing dan melihat hamparan rumput laut hijau dan juga bermainan pasir. Meskipun garis pantainya pendek, tapi Pantai Ngobaran tuh cocok buat kamu yang suka wisata estetik, spiritual vibes ala Bali versi Jogja. Biar foto dan video kamu lebih maksimal, tenang aja guys. Di sini kamu bisa menggunakan jasa fotografer. Dengan cukup membayar Rp5.000 per file foto aja, kamu udah dapat foto yang kece-kece. Selain pura, di sini ada juga banyak patung-patung dewa dan arca gitu yang membuat Pantai Ngobaran punya suasana yang berbeda. Yang kelima adalah Pantai Watu Kodok. Kalau kamu cari pantai yang luas, sepi, bersih, dan punya garis pantai yang panjang, cocok buat healing atau camping seru bareng teman, Pantai Watu Kodok ini adalah salah satu hidden gem terbaik di Gunung Kidul. Harga tiket masuknya Rp15.000 per orang. Begitu sampai, kamu bakal disambut hamparan pasir putih yang super luas membentang panjang guys. Ombaknya besar tapi stabil. Suara deburan ombaknya tuh bikin hati langsung adem gitu. Pantainya terbuka lebar tanpa keramaian, vibes-nya tuh tenang banget. Pokoknya jauh deh dari suasana hiruk pikuk. Nama Watu Kodok sendiri berasal dari dua batu karang besar yang bentuknya tuh mirip katak atau kodok ya. Jadi tempat ini jadi spot foto ikonik di area tebing pantainya. Tempatnya tuh cocok banget buat gathering komunitas, camping keluarga, dan healing yang butuh ketenangan total. Seru banget deh, kamu bisa explore pantai panjang tanpa desak-desakan. Kamu bisa lihat sendiri campingnya tuh langsung di pinggir pantainya. Jadi kita bisa sekalian main pasir dan air di tepi pantainya. Terus kamu bisa hunting foto sinematik di area tebing dan batu karangnya. Dan kalau pengen agak teduh, bisa duduk santai di bawah pohon cemara laut. Gak heran ya kalau banyak yang bilang ini adalah pantai camping dengan vibes terbaik di Gunung Kidul. Yuk buruan ajak bestie dan keluarga kamu buat cobain camping di Pantai Watu Kodok. Sunsetnya juga keren loh dan malamnya tuh penuh bintang. Di sini kamu juga bisa seru-seruan olahraga pantai seperti main voli pantai. Pantai Watu Kodok ini juga banyak pilihan gazebo dan warung makan dengan harga yang ramah kantong. Jadi kamu bisa nongkrong santai sambil makan mie rebus atau kelapa muda. Yang keenam adalah Pantai Ngrenehan. Pantai Ngrenehan adalah destinasi wisata pantai yang wajib kamu kunjungi guys. Lokasinya itu berada di Kanigoro, Sabtosari, Gunung Kidul. Harga tiket masuknya itu Rp8.000 per orang ya. Tempat ini juga terkenal dengan keindahan tebing-tebing karangnya yang dramatis dan ombaknya yang cukup tenang karena berada di teluk. Selain itu, Pantai Ngrenehan juga terkenal dengan surganya seafood loh. Yang bikin Pantai Ngrenehan beda dari pantai Gunung Kidul lainnya adalah nuansa pelabuhan ikan tradisional. Di sini kamu bisa melihat aktivitas nelayan secara langsung, mulai dari menurunkan ikan hasil tangkapan hingga proses lelang. Jadi di sini kamu tuh bisa rasain sensasi makan seafood yang fresh langsung dari tangkapan nelayan guys. Dan bisa request juga dengan berbagai macam olahan, mulai dari digoreng, dibakar, asam manis, dan masih banyak lagi. Terus banyak warung makan juga yang bisa kalian pilih sesuai selera ya. Dan kebetulan kita ada order beberapa menu ikan, udang dengan olahan dibakar dan digoreng. Untuk rasanya tuh enak, porsinya pas, dan yang terpenting tuh harganya murah. Gak cuma bisa cobain kulinerannya aja, tapi di Pantai Ngrenehan ini kamu bisa hunting foto dengan latar tebing dan perahu warna-warni yang sangat instagramable. Terus bisa bermain air di tepian pantainya karena ombaknya tuh relatif lebih tenang. Kamu juga bisa menikmati sunset yang super cantik dari balik tebingnya. Dan buat kamu yang mau camping dan piknik santai bareng teman ataupun keluarga juga bisa ya guys.
Menurut aku, pantai kerenehan ini tuh cocok buat kamu yang pengen menikmati keindahan laut dengan suasana yang masih alami, tenang, dan punya karakter kuat sebagai pantai nelayan. Jadi kalian tuh jangan cuma lihat di video ini aja guys, tapi datang dan buktikan sendiri ya. Yang ketujuh adalah Pantai Jungbok. Pantai Jungbok adalah salah satu pantai yang masih hidden gem, belum seramai dan sepopuler pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul. Harga tiket masuknya itu Rp5.000 per orang. Begitu sampai, kamu bakalan disambut hamparan pasir putih luas yang berpadu dengan tebing-tebing, batu karang megah dengan ombak yang besar, Samudra Hindia yang keren banget. Yang bikin Pantai Jungbok spesial adalah pulau karang kecil bernama Pulau Watu Topi yang ada di tengah pantai. Terus kamu bisa jalan kaki ke sana saat air surut. Spot ini sih jadi favorit banget buat foto karena bentuk batunya tuh unik dan juga instagramable. Buat kamu yang mau sewa tikar dan payung pantai, cukup membayar Rp25.000 per orang ya. Terus kalau mau camping juga bisa guys, untuk informasinya terlampir ya. Buat kamu yang mau menikmati air laut sambil bermain pasir dan juga berenang di pinggir laut tuh bisa guys. Tapi tetap harus hati-hati, bermainlah air di bagian tepi pantainya, jangan sampai terlalu jauh ke tengah. Untuk fasilitas di Pantai Jungbok juga sudah cukup oke ya. Mulai dari tempat parkir, toilet, musola, dan warung makan sederhana. Oh ya guys, kalau kalian sedang berkunjung ke Pantai Jungbok, jangan sampai melewatkan Jungbok Blue Ocean yang merupakan wisata hiji Gunung Kidul dengan konsep ala Santorini Yunani yang merupakan bangunan dominan putih dengan aksen biru dan view-nya tuh keren banget langsung ke laut lepas. Yang kedelapan adalah Pantai Nguyahan. Salah satu yang bikin Pantai Nguyahan semakin terkenal adalah karena banyak wisatawan yang menyebut sebagai surga bintang laut. Pantai Nguyahan ini adalah destinasi yang wajib banget kamu kunjungi. Lokasinya itu ada di Kanigoro, Saptosari, Gunung Kidul. Tepat berada di sebelah Pantai Kerenehan dan dekat dengan Pantai Ngobaran. Jadi bisa nih sekalian eksplor 3 pantai dalam satu trip loh, dengan harga tiket masuk yang murah meriah hanya Rp8.000 per orang. Bisa dibilang Pantai Nguyahan ini tuh masih hidden gem dan belum banyak diketahui oleh wisatawan. Begitu sampai pantainya, kamu bakal langsung disambut hamparan pasir putih yang luas, air laut biru jernih, dan landscape pantai yang terbuka tanpa gangguan. Suasananya itu benar-benar bikin tenang, cocok buat healing total, piknik, atau sekedar menikmati suara ombak. Saat air laut sedang surut, kamu bisa melihat bintang laut cantik berwarna oranye, merah, hingga coklat yang muncul di sekitar area pasir dan kolam kecil di antara karang. Momen ini sih sering banget jadi spot foto yang super estetik guys. Tapi ingat jangan sampai diangkat terlalu lama ya, apalagi sampai dibawa pulang. Cukup foto di tempat aja supaya tetap hidup dan aman di habitatnya. Yang bikin Pantai Nguyahan beda adalah pemandangan bukit-bukit hijau di kanan kiri yang bikin suasananya tuh berasa natural gitu. Fasilitas di sini juga cukup lengkap, mulai dari toilet, warung makan, area parkir luas, dan gazebo untuk bersantai. Yang kesembilan adalah Pantai Selili. Kalau kamu lagi cari pantai yang mungil tapi punya view yang super cantik, bersih, dan vibes-nya tuh berasa kayak lagi ada di Lombok, Pantai Selili di Gunung Kidul ini wajib banget masuk list liburan kamu. Pantai ini lokasinya tuh berada di antara Pantai Sadranan dan Pantai Krakal ya. Jadi gampang banget dijangkau dan bisa sekalian eksplor beberapa pantai sekaligus dalam satu trip. Harga tiket masuknya kamu cukup bayar Rp15.000 per orang. Landscape garis pantainya tuh nggak terlalu panjang tapi rapi dan teratur karena diapit tebing karang di kanan kirinya. Suasananya itu santai, damai, perfect banget buat healing. Pantai Selili terkenal dengan banyaknya spot foto instagramable, mulai dari tulisan ikon Pantai Selili, gazebo kayu pinggir pantai, sampai view tebing karang yang bikin foto kamu makin estetik. Dan kalau pas cuaca cerah, gradasi blue ocean-nya tuh cakep banget. Aktivitas seru di Pantai Selili juga banyak, kamu bisa ayunan di tepi pantai, bermain air dan berenang, snorkeling, naik kano, hunting sunset dan sunrise, dan bisa juga camping santai sekaligus piknik bareng sama teman-teman ataupun keluarga. Spot foto yang paling favorit di Pantai Selili adalah jalan setapak jembatan batu ke arah tebing kecil di sisi timur. Dari sini kamu bisa lihat panorama laut yang luas ala pantai di Lombok, lengkap dengan suara ombak dan angin laut yang bikin nagih deh. Pantai ini juga ramah anak ya guys, bocil-bocil sih bisa bangun istana pasir di tepi pantainya. Dijamin mereka bakalan betah dan gak mau pulang. Jadi kalau kalian pengen ke Lombok, tapi budgetnya masih pas-pasan, gak usah bingung deh. Cus buruan ke Pantai Selili, karena pantai ini tuh punya vibes Lombok yang eksotis banget. Yang ke-10 adalah Pantai Bediombo. Kalau kamu cari pantai di Gunung Kidul yang bukan cuma indah, tapi juga punya sensasi petualangan dan spot unik yang nggak ada di tempat lain, kamu harus banget datang ke Pantai Bediombo. Ini adalah salah satu pantai paling ikonik yang punya laguna alami.
Harga tiket masuknya itu Rp5.000 per orang ya. Pantai Wediombo dikenal dengan hamparan pasir putih kekuningan yang luas, dikelilingi tebing besar berbatu dan laut biru. Ombaknya juga besar ya, yang bikin atmosfer adventure-nya tuh terasa banget. Nama Wediombo sendiri berarti pasir yang luas, dan itu sih berasa banget ketika kamu sampai pantainya. Areanya lega, nggak sumpek, dan cocok banget buat healing maupun eksplorasi. Tentunya kamu juga bisa dapetin nuansa private beach di tempat ini. Di Pantai Wediombo, kamu juga bisa surfing, mancing, dan juga camping. Terus buat anak-anak yang mau mainan air dan pasir juga aman ya. Waktu terbaik berkunjung ke sini sih saat sore hari ya, menjelang sunset dan saat air laut surut guys. Kamu juga bisa sekalian ke Laguna Wediombo. Laguna alaminya itu cuma bisa dinikmati saat air laut surut. Jadi momen itu sangat langka dan menjadi incaran banyak traveler nih. Karena begitu air naik, lagunanya tuh bakalan hilang tertutup ombak. Dan itulah yang bikin tempat ini tuh makin eksklusif. Laguna alami ini merupakan kolam alami yang berada di antara batu karang yang terbentuk oleh air laut saat surut. Airnya itu super jernih, tenang, dan cocok buat berenang aman tanpa takut ombak besar. Kalau jernihnya kayak gini sih berasa pengen nyebur terus gak sih? Nah, buat kamu yang butuh pengalaman liburan berbeda, yang penuh tantangan, Pantai Wediombo ini wajib masuk wishlist kamu. Karena sekali dateng, dijamin kamu pasti bakalan pengen balik lagi. Yang ke-11 adalah Pantai Parangtritis. Pantai ini adalah salah satu pantai paling legendaris di Yogyakarta, tempat di mana keindahan alam, budaya, dan mistis Jawa itu bersatu jadi pengalaman yang nggak bisa kamu temuin di tempat lain. Harga tiket masuknya tuh Rp15.000 per orang. Pantai Parangtritis juga terkenal dengan cerita yang ada hubungannya dengan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Di sini kamu akan merasakan nuansa sakral yang sangat kuat. Jadi kalau kamu ke Jogja dan belum mampir ke Pantai Parangtritis, rasanya liburan kamu tuh belum lengkap. Begitu sampai, kamu bakalan disambut garis pantai yang super panjang, ombak besar yang megah, dan hamparan pasir hitam yang luas. Kalau kamu mau seru-seruan naik jeep, di sini juga tersedia jeep wisata pantai ya. Ada beberapa paket yang ditawarkan, kalian tuh tinggal pilih dan sesuaikan dengan budget. Kamu juga bisa naik ATV di pinggir pantai dengan sensasi seru melaju di pasir basah. Wajib coba deh, baru teman-teman ataupun pasangan. Untuk ATV besar, tarifnya itu Rp100.000 per 20 menit. Terus kalau ATV kecil atau single, tarifnya itu Rp50.000 per 20 menit. Angin Pantai Parangtritis juga cukup kencang dan stabil ya. Kalau kalian mau main layangan di pantainya tuh pas banget. Dan sunsetnya itu termasuk yang paling keren di Jogja loh. Jadi kamu bisa sekalian nikmatin sunsetnya yang dramatis. Sekitaran Pantai Parangtritis juga banyak kuliner enak yang ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir. Di sini kamu juga bisa keliling pantai dengan berkuda dan naik bendi guys. Terus buat kamu yang mau foto langsung jadi, di sini juga menyediakan jasa foto, cukup bayar Rp10.000 aja. Terus ada beberapa spot foto yang ditawarkan juga ya. Yang ke-12 adalah Pantai Cemoro Sewu. Pantai Cemoro Sewu terletak di Jalan Parangkusumo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Aksesnya itu dekat dengan pantai-pantai yang ada di Bantul ya. Terletak gak jauh dari kawasan populer seperti Pantai Parangtritis dan juga Pantai Depok. Jadi bisa dikombinasikan dalam satu trip nih. Pantai ini disebut sebagai surga alternatif karena suasananya lebih sejuk dan teduh dibanding banyak pantai lain di wilayah Bantul. Yang paling khas adalah deretan pohon cemara udang yang tumbuh rimbun di tepi pantai, yang memberikan nuansa rindang yang jarang ditemukan di pantai lain guys. Di sini ada banyak spot foto estetik juga, jadi nggak heran ya kalau sering dijadikan sebagai tempat foto prewedding. Selain itu, di sini juga sudah terdapat gazebo, hammock, ayunan di bawah pohon, cocok banget kan bersantai di bawah pohon cemara sambil piknik dan quality time. Gak hanya itu aja, Pantai Cemoro Sewu juga bisa untuk acara gathering, outing kantor maupun acara keluarga karena fasilitasnya tuh cukup memadai. Dan di sini juga tersedia jeep wisata pantai juga loh, seru banget kan? Yang ke-13 adalah Pantai Gelagah. Pantai Gelagah adalah ikon wisata paling hits di Kulon Progo, Jogja yang punya vibes beda total dari Pantai Gunung Kidul. Karena karakter ombaknya tuh super kuat dan adanya tetrapod yang bikin spot foto jadi estetik banget. Pantai Gelagah ini terletak di Desa Gelagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Cuma 1 jaman aja ya guys dari pusat kota Jogja. Untuk harga tiket masuknya itu Rp8.000 per orang. Uniknya lagi, Pantai Gelagah tuh punya laguna air laut yang tenang di dekat area pantai. Karena lokasinya itu berada di pesisir barat Jogja, jadi pantai ini menjadi spot yang bagus buat menikmati sunset yang epic. Pantai Gelagah ini berpasir hitam ya guys.
Untuk fasilitasnya juga cukup lengkap, mulai dari tempat parkir, warung-warung makanan, spot-spot foto estetik, toilet, dan musola juga tersedia. Terus ada tetrapod pemecah ombaknya juga cakep banget. Dermaga tetrapod ini juga bisa menjadi spot buat foto sinematik ala Korea gitu. Di balik ombaknya yang besar, di sini juga terdapat laguna yang lebih tenang guys. Bisa untuk naik kano, perahu, spot mancing, atau hanya sekedar bersantai dekat air. Dan buat yang suka healing, duduk di tepi lagunanya sambil lihat sunset, fix ini sih jadi momen paling mahal tanpa harus keluar uang banyak. Jadi di pantai ini kamu bisa merasakan dua suasana berbeda dalam satu lokasi guys. Gimana? Seru banget kan? Oke guys, itulah 13 daftar wisata pantai Hijau Jogja terbaru di tahun 2025 yang wajib kalian kunjungi. Tulis di kolom komentar ya, pantai mana nih yang paling pengen kamu datengin duluan. Jangan lupa save and share video ini ke teman-teman atau keluarga yang mau kamu ajak liburan bareng. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan update tempat-tempat wisata hits dan seru lainnya. Bye-bye!